Shalom. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan masih memberi kehidupan kepada kita. Kita boleh memuji Tuhan melalui ibadah kategorial remaja pemuda HKBP Resort Karawang. Mari kita mempersiapkan hati kita memasuki saat-saat teduh. Ya Tuhan Allah Bapa kami, terimalah doa permohonan kami ini dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 3 ayat 1 dan 2, kami puji dengan riang. Kita berdoa. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, kami bersyukur dan berterima kasih karena Tuhan memelihara kehidupan kami. Kami merasakan berkat-Mu dan penyertaan-Mu senantiasa bersama dengan kami. Terlebih Tuhan, sepanjang hari ini kami boleh melewatinya dengan kesehatan dan berkat Tuhan. Karena itu Tuhan sudah mempersatukan kami dalam ibadah kategorial remaja pemuda HKBP Resort Karawang. Walaupun kami beribadah di rumah kami masing-masing di tempat yang berbeda. Tapi kami percaya Tuhan dan kasih-Mu mempersatukan kami. Biarlah ibadah ini Tuhan berkenan di hadapan-Mu menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Ketika kami datang ke hadapan-Mu, kiranya Tuhan mengampuni dosa dan pelanggaran kami, supaya kami layak datang ke hadapan Tuhan. Sempurnakan doa permohonan kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan, epistel dalam ibadah kita pada saat ini diambil dari kitab Mazmur pasal 97, dimulai dari ayat 10 sampai ayat 12. Mazmur 97 ayat 10 sampai 12. Demikian firman Tuhan. Tuhan adalah Raja. Hai orang-orang yang mengasihi Tuhan, bencilah kejahatan. Dia yang memelihara nyawa orang-orang yang dikasihinya akan melepaskan mereka dari tangan orang-orang fasik. Terang sudah terbit bagi orang benar dan sukacita bagi orang-orang yang tulus hati. Bersukacitalah karena Tuhan, hai orang-orang benar,
dan nyanyikanlah syukur bagi namanya yang kudus. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 445 ayat 1 dan 2, harap akan Tuhan. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus. Firman Tuhan menyapa kita pada ibadah malam hari ini diambil dari Injil Lukas pasal 5 ayat 17 sampai ayat 19. Saya bacakan untuk kita semua, mari kita ikuti dalam hati kita masing-masing. Orang lumpuh disembuhkan. Pada suatu hari ketika Yesus mengajar, ada beberapa orang Farisi dan ahli Taurat duduk mendengarkannya. Mereka datang dari semua desa di Galilea dan Yudea dan dari Yerusalem. Kuasa Tuhan menyertai dia, sehingga ia dapat menyembuhkan orang sakit. Lalu datanglah beberapa orang mengusung seorang lumpuh di atas tempat tidur. Mereka berusaha membawa dia masuk dan meletakkannya di hadapan Yesus. Karena mereka tidak dapat membawanya masuk berhubung dengan banyaknya orang di situ, naiklah mereka ke atas atap rumah, lalu membongkar atap itu dan menurunkan orang itu dengan tempat tidurnya ke tengah-tengah orang banyak, tepat di depan Yesus. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kesehatan
begitu berharga dalam hidup kita. Tapi perlu kita sadari bahwa kesehatan itu adalah berkat Tuhan. Tuhan yang mampu memberikan kesehatan bagi setiap orang melalui caranya di tengah-tengah dunia ini. Karena itu ketika seseorang dalam keadaan sakit, apalagi sakit itu sangat begitu mengganggu, bahkan menahun, menghambat dia beraktivitas dalam keseharian hidupnya, tentu bisa kita bayangkan bagaimana dia merasakan sakitnya. Karena itu kesembuhan bagi orang sakit merupakan berita sukacita. Demikian juga yang terjadi dalam nats renungan kita pada malam hari ini. Ketika Yesus pada suatu hari mengajar dan banyak orang datang berbondong-bondong, termasuk orang Farisi dan ahli Taurat mendengarkan dia. Dan dikatakan dalam nats ini yang datang itu banyak orang dari semua desa yang ada di Galilea, Yudea dan Yerusalem. Karena berita kuasa Tuhan yang menyertai Yesus yang mampu menyembuhkan banyak orang sakit. Berita itu membuat banyak orang datang berbondong-bondong. Itu bisa kita pahami bersama ketika pada masa kita ini juga ada berita orang mampu menyembuhkan, ada sesuatu yang mampu menyembuhkan dan menjadikan mujizat. Tentu banyak orang, bahkan itu bisa menjadi viral di tengah-tengah media sosial sekarang. Sedangkan pada masa Yesus, berita maaf dari mulut ke mulut saja sudah mampu mendatangkan banyak orang ketika mereka mendengar bahwa Yesus yang disertai oleh kuasa Tuhan mampu menyembuhkan orang sakit. Ada beberapa tokoh yang kita lihat dalam nats khotbah ini. Karena ternyata orang sakit itu secara khusus di sini adalah seorang lumpuh yang lumpuh di atas tempat tidurnya. Tentu dia tidak dapat berjalan dengan baik. Karena itu bantuan orang-orang atau beberapa orang yang mengusung dia itu adalah cara atau media bagaimana seorang lumpuh yang sakit di tempat tidurnya boleh ditolong orang-orang sekitarnya. Itu pasti karena kasih terhadap orang lumpuh itu. Dan orang yang mengusung itu berusaha begitu keras. Karena apa? Kerumunan orang banyak di sekitar Yesus menghambat mereka untuk datang di hadapan Yesus. Sehingga ayat 19 mengatakan mereka naik ke atap rumah dan membongkar atap itu. Di situ mereka dapat menurunkan orang itu dari tempat tidurnya ke tengah-tengah orang banyak dan tepat di depan Yesus. Kita bisa lihat dan kita baca dalam nats ini usaha yang keras dari orang-orang yang mengusung orang lumpuh itu. Bagaimana orang lumpuh itu supaya dapat disembuhkan oleh Yesus karena kuasa Tuhan. Karena itu saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kita juga bisa dipakai oleh Tuhan sebagai media bagi orang-orang sakit. Secara khusus orang-orang sakit yang terhambat untuk bergerak, berjalan seperti yang ada dalam nats ini. Kita harus menyadari bahwa kadangkala orang-orang sehat yang ada di sekitar orang-orang sakit boleh dipakai Tuhan sebagai media supaya orang sakit sebagaimana orang lumpuh dalam nats ini boleh disembuhkan dari sakit lumpuhnya.
Yang kedua, tokoh yang mau kita pelajari adalah orang lumpuh, orang sakit. Itu karena ada imannya. Karena kalau tidak ada imannya, mungkin dia tidak mau diusung oleh beberapa orang yang mengasihi dia. Karena banyak orang ketika diberitakan tentang obat penyembuhan dan orang yang mampu menyembuhkan, tidak semua orang mudah percaya. Tapi orang lumpuh dalam nats ini dia benar-benar percaya dan mau diusung oleh beberapa orang sehingga dia sampai tepat di hadapan Yesus. Yang ketiga yang mau kita lihat adalah Yesus yang berkuasa menyembuhkan orang lumpuh itu. Kita juga harus percaya bahwa Yesus adalah satu-satunya yang mampu menyembuhkan dan memakai semua orang, media yang ada di tengah-tengah dunia ini sebagai jalan, cara untuk menyembuhkan. Firman Tuhan dalam Yeremia 33 ayat 6 mengatakan, sesungguhnya aku akan mendatangkan kepada mereka kesehatan dan kesembuhan, dan aku akan menyembuhkan mereka, dan aku akan menyingkapkan kepada mereka kesejahteraan, keamanan yang berlimpah-limpah. Sangat tegas firman itu mengatakan bahwa Tuhanlah sumber kesehatan, sumber kesembuhan, dan sumber kesejahteraan serta keamanan berlimpah-limpah. Mari saudara-saudari yang terkasih, ketika engkau sakit, engkau harus percaya sebagaimana dalam nats ini, dalam doamu, dalam imanmu, Yesus yang mampu memberikan kesembuhan. Mazmur 103 ayat 3b mengatakan, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Tuhan mampu menyembuhkan segala sakit penyakit kita. Karena itu mari percaya, mari mengimani, supaya dalam kesehatan, dalam kesembuhan kita boleh beraktivitas dengan baik. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga atas anugerah-Mu dan kemurahan-Mu. Kebaikan Tuhan yang senantiasa memelihara kehidupan kami. Terima kasih juga untuk firman-Mu yang sudah menyapa kami. Kami dengarkan dalam ibadah kategorial remaja pemuda HKBP Resort Karawang pada malam hari ini. Engkau menyampaikan melalui firman-Mu kesembuhan seorang yang lumpuh, yang sudah sakit di atas tempat tidurnya. Tapi karena kasih beberapa orang yang mengusung dia, bahkan melewati kerumunan orang, sampai membongkar atap rumah tempat kerumunan itu, supaya tepat berada di hadapan Yesus, menunjukkan iman yang benar atas seorang yang sakit lumpuh itu. Dan kuasa Tuhan yang menyertai Yesus, itu yang mau kami imani sebagai orang-orang percaya di tengah-tengah dunia ini. Karena itu Tuhan, kami bawa sakit penyakit kami. Kami bawa Tuhan segala pergumulan kami ke dalam tangan pengasuhan-Mu. Kiranya Tuhan menyembuhkan kami. Kiranya Tuhan memberikan kesehatan, kesembuhan, kesejahteraan, dan keamanan berlimpah-limpah. Supaya firman-Mu yang kami dengarkan boleh mendatangkan sukacita dalam perjalanan hidup kami. Dan kami boleh benar dan sungguh mengimani, yakin dan percaya kepada Tuhan. Engkaulah sumber segala yang baik dalam hidup kami. Berkati hidup kami Tuhan, secara khusus semua remaja pemuda, saudara-saudari kami. Kiranya Tuhan memberikan kesehatan yang prima, panjang umur, juga hati yang takut akan Tuhan. Supaya mereka Tuhan berkati menjadi generasi yang baik, yang membanggakan bagi diri sendiri, bagi keluarga, orang tua, di masyarakat, terlebih di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan tambahkan hikmat, pengetahuan yang benar, supaya dengan persekutuan kami bersama dengan Tuhan,
di dalam firman-Mu menjadi dasar kehidupan kami untuk hari-hari mendatang. Inilah kami Tuhan, berkatilah kami, terimalah doa kami dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita angkat pujian kembali dari Kidung Jemaat nomor 438 ayat 1 dan 2. Apapun juga menimpamu. Kita bersama-sama di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dari Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom. Tuhan memberkati.